Konten ini dibuat untuk didengar, bukan untuk ditatap. Fokus pada audio dan cerita dengan visual sebagai pelengkap saja. Cocok kamu dengarkan sambil kerja atau santai tanpa editing ribet. Selamat menonton. Halo, bersama kami lagi di sini Tokopedia. Halo semua. Hari ini kita mau bongkar satu cerita yang luar biasa kompleks ya. Soal Libya di bawah Muammar Gaddafi. 42 tahun berkuasa, bukan waktu yang sebentar. Betul. Dan sumber kita kali ini banyak banget, ada tesis akademis, laporan kebijakan, jurnal sejarah. Misinya sih kelihatannya sederhana. Gimana caranya negara yang pernah jadi salah satu yang paling makmur di Afrika, HDI-nya tertinggi loh sebenua itu. Iya kan? Kok bisa hancur berkeping-keping setelah dia jatuh? Itu teka-tekinya. Tepat sekali. Karena untuk ngerti Libya yang sekarang, kita harus balik lagi. Harus lihat fondasi yang dibangun Gaddafi, atau mungkin, lebih tepatnya, fondasi yang sengaja dia hancurkan. Dihancurkan gimana maksudnya? Dia itu secara sistematis melenyapkan semua institusi negara yang independen. Sampai di titik di mana, ya negara itu adalah dia. Dan dia adalah negara. Nggak bisa dipisahkan. Oke. Jadi pembahasan kita kali ini akan coba menelusuri alur itu ya, kronologis. Dari mulai dia kudeta di tahun 69, kebijakannya yang jujur aja aneh dan kontroversial, sampai akhirnya ke Perang Saudara 2011 dan warisan yang kita lihat sampai sekarang. Dan ini membawa kita ke pertanyaan utamanya kan, apakah Libya ini korban kutukan sumber daya karena minyaknya, atau ini murni karena intervensi asing? Atau jangan-jangan... Atau ya itu tadi, kehancuran ini emang warisan yang udah disiapkan dari awal oleh seorang pemimpin yang memastikan nggak akan ada Libya tanpa dirinya. Oke, menarik. Kita mulai dari awal banget deh, sebelum Gaddafi. Libya itu kan sebuah kerajaan ya, di bawah Raja Idris I. Betul. Merdeka tahun 1951. Dan sumber-sumber kita menggambarkannya sebagai negara yang miskin. Sangat miskin. Sampai momen ajaib itu datang. Tahun 1959, minyak. Minyak, cadangan raksasa. Dan seperti biasa, di mana ada minyak, Di situ ada kepentingan asing. pasti. Tiba-tiba Libya jadi penting banget. Inggris, Amerika, langsung bikin pangkalan militer di sana. Imbalannya, ya bantuan ekonomi. Jadi, dari awal itu, aroma pengaruh barat udah kuat banget. Dan ini bikin banyak kalangan nasionalis jadi gerah. Nah, di tengah situasi inilah muncul dia, Kolonel Muammar Gaddafi. Umurnya baru 27 tahun. Masih muda sekali. 1 September 1969, dia pimpin sekelompok perwira muda, kudeta tak berdarah. Gampang banget kelihatannya. Inspirasinya jelas, dari Gamal Abdel Nasser di Mesir. Nasionalisme Arab. Mereka anggap Raja Idris itu udah jadi boneka barat. Yang menarik, Gaddafi ini langsung tancap gas ya setelah kudeta. Gak pakai lama. Tema anti-imperialis, anti-kolonialisme, itu langsung jadi lagu kebangsaannya. Dan situasinya waktu itu ngasih dia 2 keuntungan besar. Apa aja itu? 1, birokrasi di bawah Raja Idris itu lemah banget. Jadi nggak ada yang bisa halangin dia bangun sistem baru sesuka hatinya. Kosong, kayak kanvas kosong. Oke. 2, dan ini yang paling krusial, dia jadi punya kontrol absolut atas semua pendapatan minyak negara. Semua. Dari sini dia mulai memperkenalkan ideologinya yang wow. Jamahiriyah. Jamahiriyah, katanya ini jalan ketiga. Bukan kapitalisme, bukan komunisme. Jadi, apa sih sebenarnya ini? Secara teori, ya, ini penting. Secara teori, Jamahiriyah atau negara massa itu demokrasi langsung yang paling murni. Dia tulis di buku hijaunya. Ah, Green Book-nya yang terkenal itu. Iya. Dia bilang parlemen itu penipuan. Partai politik itu cuma bikin pecah belah. Jadi dia ganti pakai Kongres Rakyat. Idenya sih, semua orang bisa ikut rapat dan mutusin kebijakan. Langsung. Kedengarannya utopis banget. Tapi di awal-awal kebijakannya kelihatan berhasil kan? Dia nasionalisasi industri minyak. Perusahaan asing ditendang keluar. Usir sisa pemukim Italia, bahasa Arab jadi satu-satunya bahasa resmi. Dan hasilnya? Ekonomi Libya meroket. Luar biasa. Pendapatan per kapita sampai $11.000. HDI tertinggi di Afrika. Pendidikan gratis, kesehatan gratis. Siapa yang nggak suka coba? Nah, tapi ini dia. Di permukaan kelihatan kayak surga. Tapi di bawahnya bom waktu lagi ditanam.
Disinilah Libya berubah jadi contoh klasik dari apa yang para akademisi sebut negara rentier. Negara rentier. Oke, coba jelaskan. Negara penyewa gitu ya? Betul. Bayangin aja, pemerintah itu kayak orang yang dapat warisan triliunan. Dia nggak perlu kerja, nggak perlu dengerin omongan orang lain. Kenapa? Karena uangnya datang terus dari minyak, bukan dari pajak rakyat. Tunggu, ini menarik. Kalau negara nggak butuh pajak dari rakyat, berarti hubungan kekuasaannya jadi kebalik total ya? Tepat sekali. Itu intinya. Nggak ada lagi yang namanya kontrak sosial. Buat apa negara transparan? Buat apa akuntabel? Toh mereka nggak butuh uang kamu. Jadi loyalitas itu dibeli, bukan didapat. Dibeli. Caranya? Ya bagi-bagi duit minyak itu. Subsidi besar-besaran. Pekerjaan gampang di sektor publik. Semua layanan gratis. Partisipasi politik yang asli? Mati. Sambil melakukan itu, Gaddafi bongkar semua institusi negara. Kementerian, birokrasi, bahkan militer. Dilemahkan semua. Iya. Dan diganti pakai komite-komite rakyat yang loyalnya cuma ke satu orang. Ke dia. Membangun negara yang sengaja dikosongkan isinya. Persis. Nggak ada pilar, nggak ada institusi, cuma ada dia di puncak. Para analis menyebutnya stateless state, negara tanpa negara. Dan itu bom waktu yang paling bahaya. Karena Iya. begitu dia hilang, Yang tersisa cuma kekosongan, vakum. Dan ini kelihatan juga dari kebijakan luar negerinya yang makin lama makin aneh. oke, jadi di dalam negeri sudah beres versinya dia mulai lihat keluar. Mimpi besarnya kan pan-Arabisme ya, menyatukan dunia Arab. Tapi kayaknya pemimpin Arab lain nggak terlalu serak ya sama dia. Nggak serak itu kayaknya ungkapan yang halus banget. Sumber kita mencatat kutipan-kutipan yang luar biasa loh. Presiden Mesir Anwar Sadat pernah bilang, Gaddafi itu 100% sakit. Wow, Presiden Sudan lebih parah lagi. Dia bilang, Gaddafi punya kepribadian terbelah dan dua-duanya sama-sama jahat. Jadi ya, bisa dibayangkan, semua usulannya buat gabung sama Mesir, Suriah, Tunisia. ditolak mentah-mentah. Jelas, Oke, jadi setelah gagal di panggung Arab, dia cari panggung lain. Ini tipikal banget kan? tipikal banget. Dia beralih ke panggung global, memposisikan diri sebagai pelindung semua gerakan revolusioner di dunia. Nah ini dia dukung banyak kelompok militan kan, dari IRA di Irlandia. Faksi-faksi di Palestina, separatis di Filipina, daftarnya panjang. Inilah yang bikin Amerika Serikat ngasih dia cap sponsor terorisme. Dan dari situ muncul julukan dari Presiden Reagan, anjing gila dari Timur Tengah. Puncaknya ya insiden Lockerbie itu, pengeboman pesawat Pan Am tahun 88. Setelah itu, PBB langsung jatuhkan sanksi ekonomi. Dan ini benar-benar melumpuhkan Libya. Sanksi ini jadi ujian pertama buat model negara rentiernya itu ya. Ujian sesungguhnya, di satu sisi, citra pemberontak ini populer di dalam negeri. Tapi kombinasi sanksi PBB di tahun 90-an sama jatuhnya harga minyak di era 80-an itu pukulan telak buat ekonomi Libya. Artinya keran uang minyaknya mulai seret. Mulai seret. Dan untuk pertama kalinya, pemerintah Gaddafi harus berhemat. Wah, Subsidi dipotong, gaji PNS dibekukan. Rakyat yang udah biasa dimanja sama uang minyak, tiba-tiba ngerasain susahnya. Disinilah, dukungan buat dia mulai retak. Ini bukti betapa rapuhnya sistem yang cuma bergantung sama satu komoditas. mungkin karena terdesak ini ya, dia melakukan manuver paling gila di awal 2000-an. Berbalik arah 180 derajat. Drastis banget. Setelah puluhan tahun jadi musuh Barat, tiba-tiba di tahun 2003, dia bilang mau hentikan program senjata pemusnah massalnya. Bahkan setelah 911, dia nawarin kerjasama intelijen buat lawan Al-Qaeda kan? Betul. Pintu investasi asing dibuka lebar-lebar. Dia berusaha keras buat diterima lagi di panggung dunia. Dan dia juga nemu panggung baru lagi. Kalau pan-Arabisme gagal, dia ganti jadi pan-Afrikanisme. Dia usulkan Amerika Serikat Afrika. Dan puncaknya, ini bagian favorit saya, tahun 2008, dia kumpulin 200 sang raja dan pemimpin suku Afrika buat nobatkan dia jadi raja di Raja Afrika. Itu surreal banget sih. Sangat khas Gaddafi. Kalau satu panggung gagal, dia bangun panggung yang lebih megah lagi. Ini bukan cuma politik, ini teater. Tapi di balik teater itu, reformasi ekonomi yang dia lakukan malah jadi bom waktu baru. Gimana maksudnya? Liberalisasi ekonominya itu melahirkan sekelompok elit baru yang kaya raya, dekat sama kekuasaan. Korupsi merajalela. Tapi di saat yang sama, pengangguran anak muda tetap tinggi banget.
Jadi reformasi itu malah memperlebar jurang kesenjangan. Dan bom waktu itu akhirnya meledak Februari tahun 2011. Terinspirasi musim semi Arab di Tunisia dan Mesir, protes meletus di Benghazi. Dan reaksi Gaddafi, brutal. Sangat brutal. Pasukan keamanannya langsung tembakin demonstran. Dan kekerasan itu bukannya memadamkan api, malah jadi benzin. Protes menyebar cepat, jadi pemberontakan bersenjata. Disinilah bedanya Libya sama Mesir atau Tunisia ya. Beda banget. Di sana, militernya kan institusi yang kuat dan profesional. Mereka akhirnya milih nggak nembakin rakyat. Tapi di Libya, Gaddafi sengaja melemahkan tentara reguler selama puluhan tahun karena takut dikudeta. Dia lebih percaya sama milisi sukunya. Jadi nggak ada opsi transisi damai. Hampir mustahil. Alasan yang makin parah ini akhirnya menarik perhatian dunia. Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi 1973, zona larangan terbang, dan ini membuka jalan bagi intervensi NATO. Nah, disinilah pembahasannya jadi super panas, karena ada dua narasi yang beda banget soal ini. Oke, mari kita bedah satu-satu, karena ini inti perdebatannya. Narasi pertama sebut saja intervensi imperialis. Sudut pandang ini bilang intervensi ini bukan soal kemanusiaan. Ini murni operasi ganti rezim yang didalangi Barat, Amerika, Prancis, Inggris, dan didanai Qatar. Tujuannya? Minyak. Dan yang lebih penting, hentikan manuver Gaddafi yang makin dekat sama Tiongkok dan rencananya bikin mata uang Pan-Afrika berbasis emas. Itu bisa mengancam dominasi dolar kan? Itu argumen yang masuk akal. Sebelum 2011, investasi Tiongkok di Libya itu miliaran dolar. Dan ambisi mata uang Gaddafi, meskipun mungkin susah terwujud, jelas dilihat sebagai ancaman. Jadi motif geopolitik dan ekonomi itu ada. Lalu ada narasi kedua, pencegahan genosida. Sudut pandang ini bilang, kalau NATO nggak intervensi, Gaddafi bakal bantai warganya di Benghazi. Mereka menunjuk pidatonya sendiri ya. Betul, pidatonya yang ngancam akan memburu pemberontak dari rumah ke rumah, gang ke gang. Pendukung narasi ini bilang kalau nggak ada intervensi, Libya bisa jadi kayak Suriah. Dan mereka juga bilang, jangan salahkan NATO untuk perang saudara sekarang, karena itu baru pecah 2,5 tahun kemudian. Yang rumit di sini adalah, kedua narasi ini bisa jadi sama-sama benar. Ancaman Gaddafi ke warganya itu sangat nyata, sangat kredibel. Tapi kekhawatiran Barat soal agendanya juga nyata. Jadi dua-duanya ada benarnya. Bisa jadi, tapi kritik terbesar, dan ini disetujui hampir semua pihak, bahkan yang dulu dukung intervensi, adalah kegagalan total komunitas internasional buat merencanakan hari setelahnya. Maksudnya nggak ada rencana pasca perang? Nol besar. Mereka bantu runtuhkan rezim, terus mereka pergi. Nggak ada misi penjaga perdamaian PBB, nggak ada program perlucutan senjata milisi, nggak ada dukungan buat bangun institusi dari nol. Mereka kayak bantu robohin rumah, terus puing-puingnya ditinggalin gitu aja. Dan mereka merobohkan rumah yang seperti kita bahas tadi, emang udah kosong di dalamnya. Tepat. Jadi yang tercipta adalah kekosongan kekuasaan yang absolut. Dan kekosongan itu langsung diisi sama kekacauan. Oktober 2011, Gaddafi ditangkap dan dibunuh. Harapan akan Libya yang baru dan demokratis langsung menguap. Negara ini pecah. Sekarang, Libya terbagi antara dua pemerintahan yang saling bersaing. Satu di Tripoli, didukung PBB, Turki, Qatar. Dan satu lagi di timur, di bawah Jenderal Haftar, didukung Mesir, UEA, dan Rusia. Perang proksi. Dampaknya buat rakyatnya hancur banget ya. Sangat. Produksi minyak anjlok, ekonomi hancur, dan yang paling tragis, Libya jadi pusat perdagangan manusia di Mediterania. Neraka di bumi. Jadi kalau kita simpulkan, ini bukan karena satu penyebab tunggal. Keruntuhan Libya itu badai sempurna, kombinasi beracun dari beberapa faktor. Betul. Pertama, warisan Gaddafi sendiri yang menghancurkan institusi negara. Itu fondasinya. Kedua, sifat negara rentier yang bikin pemerintah nggak akuntabel. Ketiga, pemberontakan internal dari rakyat yang sudah muak. Dan keempat, intervensi eksternal yang eksekusinya buruk karena nggak ada rencana jangka panjang. Kisah Libya ini benar-benar pelajaran yang tragis ya. Tentang gimana rejim otoriter yang bertahan lama dengan cara melemahkan negaranya sendiri. Pada dasarnya membuat keruntuhan total jadi tak terhindarkan begitu pemimpinnya pergi. Dan ini meninggalkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan di rumah.
Mengingat bagaimana Gaddafi secara sistematis bikin negara dan dirinya jadi satu, nggak terpisahkan, apa sebenarnya pernah ada skenario di mana Libya bisa transisi dengan damai setelah dia jatuh? Ataukah kehancuran memang sudah jadi takdir yang terkunci sejak puluhan tahun sebelumnya, terlepas dari apapun yang terjadi pada tahun 2011? Sebuah pertanyaan yang berat untuk dipikirkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa!